Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat semangat untuk belajar. Sebelum belajar, biasakanlah terlebih dahulu kita berdoa. Kita awali dengan membaca basmalah agar ilmu yang kita dapat menjadi barokah. Kita akan belajar tentang pengertian garis dan mengenal garis. Simak video ini sampai selesai ya, jangan di-skip agar kita dapat mudah memahami materinya. Tahukah kalian bahwa titik dan garis digunakan di dalam Al-Quran untuk memudahkan kita membacanya? Titik digunakan sebagai pembeda antar huruf, apakah itu huruf ba, ta, sa, ataupun ya, dan garis digunakan sebagai tanda baca, apakah huruf itu dibaca a, i, u, ataukah dibaca an, in, un. Tahukah kalian, pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, Al-Quran masih ditulis di dalam huruf Arab tanpa tanda baca. Pada perkembangannya, masa pemerintahan dinasti Umayyah, mulailah ada pemberian tanda baca berupa titik dan harokat baris. Oleh Abdullah Aswad Ad-Dauli menambahkan tanda baca i'rab berupa titik di setiap kalimatnya agar meminimalisir kesalahan dalam membaca. Pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, menugaskan seorang gubernur yang bernama Al-Hajj bin Yusuf dengan bantuan Nasr bin Asim dan Hay bin Ya'mar untuk meletakkan titik sebagai pembeda di antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Berikutnya pada masa dinasti Abbasiyah diberikan tanda garis berupa dhammah, fathah, kasroh, dan sukun untuk memperindah dan memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Dan selanjutnya masa Khalifah Al-Ma'mun serta para ulama selanjutnya berijtihad untuk makin mempermudah orang membacanya dengan menciptakan tanda-tanda baca tajwid yang berupa ismam, rum, dan mad. Sudah tahu bukan betapa pentingnya peranan garis dan titik di dalam Al-Quran? Untuk itu marilah kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang apa itu garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi, garis terbentuk dari kumpulan titik-titik. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari titik-titik yang jarang menuju kerapatannya lebih rapat, dan akhirnya titik-titik tersebut karena saking rapatnya maka membentuk suatu garis. Berikutnya kita akan mengenal garis lurus, sinar garis, dan segmen garis. Apa itu garis lurus? Garis lurus yaitu garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Oleh karena itu, garis lurus disimbolkan kedua ujungnya dengan anak panah. Nah, seperti ini. Sehingga garis AB dapat ditulis dengan simbol seperti ini. Yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis yaitu garis yang diawali oleh suatu titik dan ujung lainnya menuju arah tak hingga. Sehingga sinar garis dapat disimbolkan seperti ini. Diawali oleh titik dan ujung yang lainnya tidak terhingga. Jadi, sinar garis ujung yang lainnya adalah anak panah, sedangkan ujung yang lainnya adalah titik. Sehingga sinar garis AB dapat ditulis seperti ini. Yang ketiga adalah ruas garis atau segmen garis, yaitu garis yang dibatasi oleh dua titik. Berarti di kedua ujungnya adalah titik. Sehingga ruas garis atau segmen garis AB dapat ditulis seperti ini. Kesimpulan dari perbedaan garis lurus, sinar garis, dan segmen garis. Kalau garis lurus, karena kedua ujungnya tidak terbatas, maka kedua ujungnya memiliki anak panah. Sinar garis hanya satu ujungnya yang tidak terbatas ya, karena sinar garis diawali oleh titik dan ujung yang lainnya tidak terbatas. Jadi sinar garis memiliki satu titik dan satu anak panah.
Dan yang terakhir adalah ruas garis. Karena terbatas di kedua ujungnya, maka ruas garis atau segmen garis tidak ada anak panahnya, ya. Jadi kedua ujungnya adalah titik semua. Berikutnya kita akan belajar mengenal garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal adalah garis mendatar, seperti contoh garis XY. Garis XY merupakan garis horizontal. Garis horizontal bentuknya seperti tidur. Contoh garis horizontal adalah tali atau kawat untuk jemuran, rel kereta api, dan tali kabel yang lurus mendatar. Yang kedua adalah garis vertikal. Garis vertikal kebalikan dari garis horizontal, yaitu berbentuk tegak atau berdiri. Seperti contoh garis AB di bawah ini. Garis AB merupakan garis vertikal. Contoh garis vertikal adalah tiang listrik, pohon yang menjulang tinggi, dan gedung pencakar langit. Itulah materi belajar kita tentang mengenal garis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat untuk menambah ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.